Sekarang saya lagi ada di Subang. Di sini ada satu orang itu yang menarik. Dia mekanik, dia pengusaha, dan dia YouTuber juga. Siapa dia? Sini sebentar. Ikut. Halo Mas Dani. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini orangnya, namanya Dani, dan itu YouTube-nya Dokter 16. Iya. Mas, kita ngobrol di mana nih? Boleh sini aja ya? Ngobrol sini ya? Iya. Oke, boleh. Jadi, sebelumnya Mas Dani ini dia content creator, dia mekanik, dan dia pengusaha juga, Mas ya? Pengusaha kecil-kecilan. Bener ya? Wih, mantap ini. Nah, sekarang kita pengen ngobrol. Sebelumnya kita ngebahas tentang lebih detail tentang oli. Cara pemakaian, pengetahuan tentang oli. Nah, kalau itu kayaknya udah cukup. Sekarang kita ngobrol gimana bisa jadi pengusaha sukses seperti Mas Dani nih. Amin, amin. Nah, Mas Dani, mau tanya, sebelum kita ngobrol sekarang nih, yang udah jadi seperti ini, saya pengen tahu dulu nih sebelumnya, Mas Dani itu asli mana? Saya asli orang sini sih. Subang? Dari Subang, iya. Subang ya? Iya. Oke, dan saya pengen tahu awal karir Mas Dani itu seperti apa? Sebelum saya mulai usaha ini, dulu pernah kerja di salah satu perusahaan ya, sebagai security. Security Mas ya? Iya. Oke. Cukup lama, sekitar 5 tahun adalah. 5 tahun security? Iya. Oke. Sambil gitu, ya suka ngoprek-ngoprek motor aja sendiri awalnya. Ada mentor ya Mas? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya emang dulunya sering main di bengkel ya. Jadi hobi aja gitu, main Jadi motor. awal dasar ngorek motor itu Iya. hobi nih? Hobi. Murni hobi? Iya, murni hobi. Hebat ya. Terus berjalannya waktu dengan security itu? Ya terus saya bikin video di YouTube ya. Salah satu video yang hampir sampai saat ini pun videonya masih naik gitu. Oh gitu? Iya. Apa tuh Mas? Tentang puli lah, saya compare dengan puli bubutan saya dengan puli standarnya. Yang itu bisa merubah sampai saat ini gitu. Sebentar. Sebelum kita ngobrol tentang YouTube nih ya, Iya. saya pengen tahu dari security menjadi mekanik, Iya. ya kan? Itu berarti kan dari penghasilan tetap Iya. menjadi yang tidak tetap. Iya, tidak tetap. Itu gimana Mas lompatannya? Ya lumayan sih, agak sulit ya dibilang gitu. Sulit ya? Iya. Harus mentalnya harus benar-benar kuat kalau. Apa yang bikin jalanin Mas itu. kuat tuh mentalnya? Contohnya? Ya Berani ya? berani aja, modalnya berani aja udah. Yakin. Karena kepepet, ibaratnya gini, ada orang kan emang wah nggak mau karena PHK mau nggak mau usaha kan? Iya. Ada juga orang wah gue mesti usaha nih. Iya. Nah Mas Dani itu yang mana? Yang mesti usaha. Oh gitu? Iya. Wah keren. Harus usaha. Tapi emang udah punya skill ya sebelumnya ya? Ya sedikit-sedikit sampai sekarang pun masih belajar sih sebenarnya. Berarti waktu masih security ada ngorek-ngorek motor juga sampingan ya? Iya. Oh gitu. Iya, kayak servis-servis ringan lah. Oh. Dulu juga sebelum jadi security pernah lulus sekolah itu kerja di bengkel resmi sih. Tapi ya sebentar, cuma sebentar, paling 6 bulan lah, nggak lama. Kalau boleh tahu Mas Dani lulusannya dari mekanik atau bukan? Dari Teknik. SMK sih. SMK ya? Iya. SMK apa Mas? Permesinan tentang buku juga. Kenapa jadi security? Karena ada Ya, duitnya? Karena iya. Yang penting kerja. Jalan itu kerja dulu yang penting ya? Kerja dulu yang penting. Oke Mas. Setelah mulai usaha nih, Iya. itu lompatan untuk menjadi YouTuber seperti apa? Sebetulnya nge-YouTube dulu ya kontennya tuh. Oh YouTube dulu? Iya, YouTube dulu, bikin video. Ya alhamdulillah orang-orang tuh tertarik buat beli puli itu, Mas. Oh, jadi karena ada merasa ada audiens yang melihat. Terinfluence lah ibaratnya gitu. Oh. Jadi orang-orang oke. tuh berusaha buat menghubungin saya buat dapetin produk itu gitu. Oh. Nah, ide awal itu nge-YouTube itu iseng-iseng atau emang udah melihat satu peluang di YouTube? Melihat satu peluang sih. Melihat peluang ya? Iya. Dari siapa Mas? Iya. Lihat dari mana contohnya? Kayak dulu pernah lihat Mas Aji Pas tuh, salah satu YouTuber ya yang menjadi panutan saya lah. Oh gitu. Dia punya produk, dia iklanin, dia buktiin dan itu berhasil gitu. Oh, karena kan gini ya, kalau saya dengar tuh YouTuber itu harus organik, harus emang lahir dari berdasarkan jangan niru kata gitu kan. Iya. Enggak juga ternyata ya. Enggak juga. Yang penting kita punya skill ya. Iya, yang penting skill aja. Skill yang dijual ya. Iya. Kalau Mas Dani ini skillnya yang dijual itu mekanik ya. Iya. Lebih ke modifikasi ya. Iya, modifikasi mesin lah ya. Hampir semua motor bisa.
Bisa semua. Semua motor bisa? Iya. Ya Matic ya kebanyakan sih. Karena saya mainnya Vario, jadi yang pada datang ya di sini banyak kan Vario semua. Kalau boleh tahu nih, waktu jadi security, Iya. gaji tetap, Gaji ya tetap. kan? Terus konten YouTube, pasti Mas Dani dari gaji tetap ke usaha itu pasti ada pemasukan di luar dong. Ada. Itu dari YouTube-nya apa dari orang? Dari itunya, dari hasil jualannya, dari audiensnya ya. Oh. Kalau dibilang AdSense nggak seberapa ya dibanding. Ya. Iya, yang impact dari konten berarti itu. orang itu datang karena skill Mas Dani ya. Iya, bisa dibilang gitulah. Berarti YouTube itu lahan untuk jualan skill kita ya. Iya, betul. Keren. Oke Mas, sekarang saya pengen tahu lagi nih. Dari udah nge-YouTube, sekarang udah punya bengkel nih ya. Alhamdulillah. Berapa lama Mas bengkel ini? Bengkel ini kalau nggak salah 2018 akhir lah. Sampai 2018 sekarang ya. akhir sampai sekarang ya. Iya, mutusin buat buka bengkel sendiri tuh. 2018 sampai 2023 sekarang. Iya. Apa kendalanya? Jatuh bangunnya seperti apa nih? Ya kalau jualan. Apa lancar-lancar aja? Ya enggak juga. Enggak juga. Gitu. Gimana coba? Ya ada naik turunnya pastilah, namanya jualannya. Yang terberat ujiannya apa tuh? Kalau bisa usaha itu kan. Iya, naik turun ya. Kalau orang bilang kan usaha itu jangan melihat untung, tapi melihat ruginya. Iya. Ya kan, untung itu sebagai bonus. Iya. Bener nggak? Nah kalau Mas Dani itu gimana? Apa untung terus? Ya alhamdulillah sih. Kalau lancar? rugi juga ya paling ada 1-2 piece yang reject itu ya wajar lah. Reject dalam arti teknisnya atau? Bukan. Barang? Barangnya yang reject. Emang nggak cocok dijual, ya udah kita buang aja gitu atau disimpan. Oh Mas Dani ini sebentar. Mas Dani ini mekanik juga dan juga jual apa tadi? Spare part ya. Jual spare part? Iya. Bikin di sini. Contohnya apa aja Mas? Gitu. Contohnya sebentar saya ambilin ya. Boleh. Di mana? Ayo sini yuk. Nah ini ada beberapa aja sih. Yang ini. Kirim ya. Iya. Jadi bikin kayak gini Mas. Oh, ini modifikasi ini ya? Iya. Bubut ya? Dibubut. Sobat bisa lihat, ini bengkelnya Mas Dani dari nol ya? Dari nol. Ini sewa ya? Kalau gedungnya sewa, alhamdulillah mesinnya ya hasilnya. Oke. Ini Mas Dani juga beli juga nih, semua? Iya. Hebat ya. Dari semua nol, dari YouTube, sekarang dia punya bengkel. Karyawan berapa Mas? Sekarang yang kerja ada 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang? Iya. Wah, hebat. Sehari tuh bisa memegang berapa motor, Mas? Sehari minimal ya harus 1 ada yang kelar sih ya. Kalau 1 nggak ada yang kelar nantinya antriannya nambah numpuk parah. Ya? Numpuk. Tapi ada terus ya? Ada terus, alhamdulillah. Nah ini kalau boleh tahu, untuk bahan dasar ini beli jadi terus dibubut ya? Iya, beli jadi original ya. Kita pakai produk yang original gitu, sesuai standar motornya. Kita modifikasi dengan ya ininya dibubut lah, derajatnya dibubut sama ini alur rollernya kita coak juga. Spesialisnya Mas Dani ini apa nih untuk mekanik yang terkenal? CVT sih palingnya. CVT ya? Iya. Untuk tarikan lebih enteng. Iya. Pastinya ya. Iya, biar nggak gredek-gredek juga kalau Matic kan. Satu penyakitnya apa sih gredek? Terus? Iya, sama kurang respon lah, kurang tenaga ya? gitu. Oh iya, kadang-kadang suka Matic kalau digas suka kempos ya. Iya. Ini pengen digas biar respon biar ya. Lebih respon lah. Oke. Ini kalau di sini semua alat bubut semua ya? Iya. Beda apa Mas ini sama itu? Kalau ini kan buat ininya ngebubut derajatnya ya. Oh, di derajatnya. Bubut, ya. Buat nyuak-nyuaknya di sini di mesin milingnya. Oke. Ya. Jadi Mas Dani ini sudah hampir 4 tahun ya? 4 tahun ya, fokus di bengkel ya. 4 tahun dia fokus untuk bengkel modifikasi, terutama untuk CVT. Yang motornya gredek, terus yang tarikannya kurang. Itu juga. Nah, Mas Dani ini juga telah mempercayai kita sebagai oli Balmerol untuk menggunakan oli Balmerol untuk di motor modifikasinya. Nah, saya pengen tahu Mas, dari Balmerol sendiri yang Mas sudah pakai itu di motornya ada kendala nggak? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada kendala ya, nggak pernah ada kendala gitu. Aman-aman aja. Aman ya? Iya. Oke. Memang kita sih dari segi grade untuk olinya dari segi mineral ya, oli mineral itu udah premium gitu. Mas,
Saya membuat konten ini saya pengen motivasi untuk anak muda. Iya. Seperti kita ini semua kan. Iya. Yang terutama yang ingin sedang mencari jati diri saya nih. Ibaratnya kalau Mas Dani kan udah ketemu jati diri ini kan. Iya, alhamdulillah. Nah, apa pesan-pesannya Mas untuk anak muda sekarang? Mulai aja dulu sih. Mulai dulu ya. Mulai aja dulu apa yang diyakini, ya itu passion ya. Yang penting passion dulu sih. Bener. Iya, penting passionnya dulu. Kita harus punya skill ya Mas iya, ya. Skill dan punya passion ya. Iya. Lalu passion itu kita geluti menjadi cuan ya. Iya, menjadi cuan. Betul. Gak akan mengkhianati hasil lah kalau emang passionnya ada di otomotif. Ya jalanin aja. Iya. Saya dengar Mas Dani ini customernya sampai ke Tegal ya. Tegal ya. Paling jauh mana Mas? Kalau kemarin yang baru beres itu ada Vario 160 di bore up dari Tegal, emang sengaja diantar ke sini ya? Iya? Iya, sengaja. Di bawah atau diapain Mas? Pertama di towing sama yang motor ini, satunya belum beres ini yang kuning. Pulangnya? Ya, gitu. Pulangnya dipakai. Dipakai dia? Iya, dipakai. Alhamdulillah aman ya. Itu dari YouTube ya? Dari YouTube, tahu dari YouTube. Nah, semuanya lagi. Mas Dani ini punya skema strategi marketingnya. Iya. Bisa dibilang kan ini bengkelnya Mas Dani kan terpencil ya? Iya, terpencil. Orang nggak tahu dari segi komersil nggak banget iya, ya? Enggak banget. Tapi bisa seramai ini, nah berarti kan ini strategi Mas Dani kan bener-bener memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Itu belajar dari mana Mas? Ya, otodidak aja sih ya, main medsos sama media sosial, iya. Ya ini kebanyakan kalau orang-orang sini mungkin nggak pada tahu di sini ada bengkel ya Mas. Ya tapi buktinya itu yang dari Kerawang juga pagi-pagi datang ke sini buat mengganti noken as atau servis atau apa, banyaknya itu dari luar kalau ke sini. Sekarang tuh peluang usaha besar ya? Besar. Berarti Mas Dani ini kalau bisa dibilang modalnya nol ya? Bisa dibilang modalnya nol. Nol ya? Ada modalnya? Dulu sih saya ingat saya pas pertama awal itu cuma 100.000 ya. 100.000? Iya. Modal bikin usaha kayak gini tuh. Dulu kan kalau mau bikin pulih kayak gini harus pre-order dulu, harus uang masuk dulu kita buatin gitu. Ya alhamdulillah dari situ dikumpulin ya. Ada sih modal Mas, modal kuota Mas. Nah, iya itu mah. Ya kan? Numpang bibir tetangga. Iya, benar. Nah, terakhir nih Mas, penutupan. Siap. Saya pengen tahu rencana Mas Dani ke depan seperti apa? Rencananya sih pengen ngembangin lagi ya, karena ini udah lumayan jalan. Kedepannya pengen nambah mesin dyno atau mesin bubut yang lebih gede lagi gitu. Ada rencana nggak pengen pindahin bengkel ke tengah kota untuk lebih terlihat? Atau misalnya ngejadiin satu motor untuk dijadiin motor balap? Ada sih. Ke situ ya? Iya, ada arahnya ke situ lah. Keren. Tapi ya nanti aja. Nanti kalau Mas Dani udah punya satu motor untuk di show, kita brand Mas. Siap, aman. Oke Mas, saya pengen tahu dong karyawannya nih. Coba kenalin Mas. Oke, siap. Iya. Nah, ini teman-temannya Mas Dani ya? Iya, teman nongkrong sih tadi. Ini dia lagi sedang modifikasi ya. Oh, ini sedang mau ganti oli ya Mas ya? Iya, mau ganti oli. Oke. Kalau ini motor lagi diapain nih Mas? Ini tadi ganti noken as ya, Par? Iya. Ganti noken as ya? Noken as ya. Rata-rata motor yang kesini tuh kendalanya bukan rusak ya, tapi emang mau di-upgrade ya? Iya, mau di-upgrade, tapi kebanyakan juga yang ngalamin masalah gitu, kayak motor yang ngempos, ada sensornya yang error atau jadi bengkel juga ya? Iya. Oh, ngerapiin juga ya? Iya. Bisa. Berarti kalau BCC orang kalau udah bisa modifikasi motor, servis motor mah gampang lah Mas ya? Bisa lah. Iya. Dulu pernah ke bengkel resmi ya? Iya. Bengkel besar ya? Iya, lumayan besar. Berapa lama Mas? Cuma 6 bulan sih. Kenapa keluar? Ya begitulah. Apa yang kerja lah ya? Pengen cari yang lebih, ya malah jadi security. Karena hobinya di otomotif ya masih aja ngoprek-ngoprek motor. Wah, ini ganti oli ya Mas ya? Iya. Ini udah oli keberapa nih udah banyak ya? Udah banyak ini. Udah banyak ya? Ini pakai Forte ya? Iya, pakai Forte ya. Jadi Vario pakai Forte? Iya, pakai Forte. Aman ya? Aman. Kenapa Mas? Kenapa? Yang kita rasain ya lebih enak aja gitu.
Oh gitu. Enteng tarikannya juga. Kayak pakai gini, Forte. setahu saya kan Forte ini emang untuk motor matic ya? Iya. Sorry, untuk Bukan. motor kopling ya? Non-matic, Kopling ya. Tapi ini digunakan di matic. Matic. Boleh kasih tau nggak Mas, kenapa dan bagaimana bisa pakai ini? Karena ini ya 10W40. Oh, lebih encer, iya. lebih encer. Tapi ada konsekuensinya Mas ya? Iya. Kalau nggak salah ini konsekuensinya kalau misalnya lebih encer ke motor matic, berarti jangka waktu penggantian lebih cepat. pendek ya? Iya, lebih pendek. Tapi positifnya, baiknya itu lebih enteng Mas Lebih ya? enteng tarikannya. Untuk motor-motor blow up ya? Iya, tapi ini kuat kok 2000 km-nya. 2000 km Bisa. kuat ya? Iya. Mantap, mantap. Jadi Jadi kita coba. oli Forte ini kita keluarkan dasarnya oli encer, oli yang viskositas lebih rendah itu untuk motor kopling. Tapi dengan Mas Dhani digunakan untuk motor vario yang bore up. Manfaatnya itu bisa membuat motornya lebih enteng tarikannya. Tapi untuk limit kilometernya itu menjadi menurun. Nah, hasil ujinya Mas Dhani bisa 2000 Mas ya? Bisa 2000. 2000 ya? Bisa. Oke Mas Dhani, makasih banget waktunya. Mas, ini buat penutupan, boleh nggak Mas kasih statement buat sobat-sobat di sana yang lagi sedang mencari jati dirinya? Iya. Dari Mas Dhani seperti apa? Silakan Mas. Ya, pesan saya sih cuma ya mulai aja dulu. Ya upgrade juga skill kalian. Kalau emang yakin di bidang otomotif, suka, geluti aja dulu. Karena usaha gak pernah nyianatin hasilnya. Mantap Mas Dhani, thank you Mas. Oke. Thank you banget. Siap.